Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, guys. Buat teman-temanku yang berada di luar sana, yang lagi ngopi, yang lagi makan, yang lagi santai, dan dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat semua. Oke, guys, nanti di tanggal 13 Januari tersangka Hasto Kristianto akan dipanggil kembali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Setelah pemanggilan tersebut, apakah nanti Hasto Kristianto akan membongkar dokumen dan video-video tersebut yang dia miliki, yang dia titipkan kepada seorang Tony Bakti di Rusia, dan kata Tony Bakti juga dokumen dan video tersebut sudah dinotariskan di Rusia. Intinya, publik menantikan hal itu, menantikan dokumen dan video yang dimiliki oleh seorang Hasto Kristianto itu dapat dibuka ke publik, sehingga publik mengetahui apakah dokumen dan video itu sesuai apa yang dikatakan oleh seorang Hasto Kristianto, yang katanya isinya banyak pejabat yang melakukan skandal korupsi. Ataukah dokumen dan video-video yang Hasto Kristianto dan kawan-kawannya gembar-gemborkan, hembuskan ke publik, apakah sesungguhnya itu tidak ada, guys? Dokumen kejahatan Jokowi itu adalah dokumen yang secara sadar sedang dipersiapkan oleh kelompok Hasto Kristianto. Lagi-lagi target mereka jelas, yaitu untuk menghancurkan karir politik Jokowi dan keluarga Jokowi. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah dokumen kejahatan Jokowi itu benar-benar ada? Ataukah dokumen kejahatan Jokowi ini harus kita kategorikan sebagai senjata ideologis yang tidak benar-benar ada, tetapi ini adalah bagian dari narasi konflik ideologis yang sedang terjadi di antara Jokowi, atau tepatnya kelompok-kelompok yang berafiliasi dan loyalis Jokowi, dan mereka-mereka yang dikatakan sebagai bagian dari kelompok Hasto Kristianto, dan para elit PDIP yang merasa selama ini menempatkan Jokowi sebagai target untuk dikalahkan, ketika Jokowi dianggap sebagai orang yang telah melakukan tindakan-tindakan politik yang merugikan kepentingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bagaimana kita hendak menganalisis catatan ini dari perspektif pemikiran filsafat? Teman-teman, saya ingin mengajukan sebuah tesis pendek bahwa dokumen kejahatan Jokowi yang telah dinarasikan dalam ruang-ruang publik virtual kita, bahkan secara sadar disimpan di tempat yang aman sampai ke negara Rusia oleh sahabat Hasto Kristianto, pakar militer Tony Bakti, memperlihatkan kepada kita bahwa ada upaya yang sistematis dan terstruktur. Bahkan upaya ini harus kita katakan sebagai upaya yang secara politis ditargetkan antara lain untuk menghancurkan karir politik Jokowi dan keluarga Jokowi. Terakhir misalnya Tony Bakti sudah menyebut nama Iriana Joko Widodo sebagai orang yang tidak boleh tenang-tenang saja, karena dokumen kejahatan Jokowi salah satunya akan membuka tabir dan menelanjangi Iriana Jokowi yang juga dianggap tahu dan bertanggung jawab dalam sepak terjang politik Jokowi, suaminya, ketika ia menjadi presiden selama 2 periode. Teman-teman, saya ingin mempertanyakan apakah memang betul dokumen kejahatan Jokowi itu benar-benar ada? Ataukah kita harus menyebut bahwa dokumen kejahatan Jokowi itu sebetulnya tidak pernah ada? Ini adalah bagian dari konflik narasi ideologis, bagian dari perang ideologis yang sedang terjadi di antara kelompok-kelompok yang punya afiliasi pada Jokowi dan pada Hasto Kristianto. Semua punya kepentingan. Sekali lagi saya ingin katakan,
tidak ada pernyataan, tidak ada argumentasi yang tidak punya kepentingan. Semua kita adalah makhluk yang syarat kepentingan. Karena itu, sasaran-sasaran dari penyebutan dokumen kejahatan Jokowi itu sekali lagi adalah kepentingannya untuk menyeimbangkan narasi yang sudah gaduh yang menempatkan seorang Hasto Kristianto yang telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka buronnya Harun Masiku. Itu lagi-lagi hendak memperlihatkan bahwa kekuatan Hasto Kristianto dan kelompok dan orang-orang yang berafiliasi pada Hasto Kristianto masih tetap ada, dan karena itu mereka sengaja menghembuskan dokumen kejahatan Jokowi sebagai bagian dari perang narasi ideologis yang sedang dipersiapkan oleh kelompok ini. Teman-teman, sekali lagi kalau kita bicara dalam perspektif filsafat politik, kita selalu akan menyentuh persoalan ini pada apa yang dinamakan demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah demokrasi itu adalah rezim pemerintahan yang tanpa konflik? Justru tidak, teman-teman. Justru kalau kita membaca dalam perspektif filsafat politik, maka yang namanya demokrasi adalah rezim pemerintahan yang syarat konflik, kepentingan, dan adu argumentasi dan gagasan. Bahkan di dalamnya konflik-konflik yang penuh dengan aksi-aksi yang sangat menciderai politik sebagai usaha menghadirkan kebaikan. Itu juga merupakan bagian dari narasi-narasi yang kita selalu akan temukan ketika berbicara tentang demokrasi. Karena itu teman-teman, nggak usah kita kaget, dan karena itu kita merasa bahwa ada masalah ketika kita menemukan narasi ideologis seperti dokumen kejahatan Jokowi sengaja dihembuskan untuk membuat kita tahu bahwa perang ideologis sedang terjadi. Karena itu, kita akan melihat bagaimana siapa yang akan beroleh keuntungan dari perang ideologis ketika istilah dokumen kejahatan Jokowi sengaja dihembuskan. Tetapi dari perspektif yang merupakan keyakinan filosofi saya, bahwa politik sebagai kebaikan untuk hidup bersama itu sekali lagi tidak pernah akan dikalahkan oleh upaya-upaya membangun narasi politik atau praksis politik itu sebagai politik dendam kebencian, bahkan sengaja secara sadar ingin memperkeruh suasana. Karena itu saya tetap ingin mengatakan bahwa upaya untuk membuat pihak lain, kelompok lain itu terciderai, bahkan dihancurkan demi target-target politik kita, itu tidak akan pernah menolong politik yang dimainkan oleh seseorang aktor politik, termasuk Hasto Kristianto dan kelompoknya, untuk menghancurkan politik Jokowi dan keluarganya itu dapat mencapai target yang diharapkan. Karena itu teman-teman, segala bentuk narasi ideologis melalui senjata ideologis dengan menyampaikan ke ruang publik virtual dokumen kejahatan Jokowi, sekali lagi perlu dipertanyakan, apakah betul ada yang namanya dokumen kejahatan Jokowi? Saya secara pribadi punya intuisi politik dan keyakinan filosofis bahwa dokumen kejahatan Jokowi itu tidak pernah ada. Itu bagian dari narasi politik yang sengaja dihembuskan oleh kelompok Hasto Kristianto untuk mengacaukan opini kita, untuk selalu menempatkan Jokowi dan keluarganya sebagai sumber masalah. Dan target-target politik yang dibangun narasinya dari kebencian dan dendam itu tidak pernah akan menolong kita untuk menemukan praksis politik untuk kebaikan hidup bersama kita. Oke guys, apa yang dikatakan oleh seorang Bapak Subiru adalah sudah sangat jelas. Dan kita akan lihat nanti guys, setelah Hasto Kristianto memenuhi panggilan KPK, dan apa yang akan terjadi setelah itu guys. Apakah setelah itu Hasto Kristianto akan membongkar dokumen dan video yang dia miliki ke publik, ataukah tidak? Kalaupun tidak guys, kalaupun tidak, berarti ya kan,
Hasto Kristianto dan kawan-kawan hanya cuma sekedar omong-omong saja. Dan apabila nanti itu dibongkar, pastinya guys, dokumen dan video yang akan dibongkar itu tentunya akan menjadi senjata makan tuan. Karena gue yakini kalau dokumen dan video yang Hasto miliki itu tidak berarti apapun di hadapan hukum. Oke guys? Oke. Kalau gitu sampai di sini dulu kita jumpa, dan pastinya kita akan jumpa kembali di video-video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.